semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Kastoris Family. Dan di video kali ini aku akan berbagi ke kalian semua. Ya ini sih semi-semi vlog ya. Aku mau bungkus kado ukuran besar. Jadi ini kado untuk orang yang pastinya spesial banget. Karena aku bungkusnya dengan ya isinya nanti deh, isinya rahasia ya. By the way, untuk di video kali ini, jika teman-teman terdengar suara backsong yang ada dangdutan, ada gamelan, sorry banget, itu benar-benar gak bisa dikontrol karena itu dari tetangga aku ya, bukan aku nggak bisa stop dia. Jadi ya udahlah, biarin aja, kita hiraukan aja. Dan sekarang aku mau sedikit cerita dulu ke teman-teman. Jadi kita tuh kalau misalnya ngasih kado tuh baiknya seperti apa sih gitu kan? Kalau sesuai dengan pengalaman aku ya, aku tuh suka ngasih kado ke orang-orang spesial. Pastinya yang ini yang aku ceritain itu orang spesial ya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi pasangan lo, bisa jadi pacar lo, bisa jadi sahabat lo, ya kan. Jadi kalau aku sendiri tuh sukanya ngasih sesuatu yang bikin nyes gitu loh. Kayak apa, misalnya bunga. Aku tuh suka ngasih bunga ya. Jadi ada beberapa sahabat aku yang aku kasih bunga itu ketika dia ulang tahun, ketika dia lulus kuliah, lulus sertifikasi kayak gitu, itu aku lebih suka ngasih bunga. Baik itu cowok maupun cewek, itu aku suka bunga karena apa ya, bunga itu menurut aku langsung nyes gitu loh di hati. Nah, kalau misalnya teman-teman ribet pakai bunga asli, teman-teman bisa kreasikan pakai bunga yang teman-teman bikin sendiri gitu ya. Jadi misalnya aku suka bikin bunga sendiri dari kertas tuh kayak gini. Jadi ini hasil dari bikinan aku sendiri. Aku bikinnya dari paper flowers ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kepo, aku suka bikin banyak model. Jadi ada beberapa model kayak bunga mawar seperti ini, ada bunga-bunga yang lain. Kalian bisa cek di Instagram aku di sini. Itu ada beberapa ya, layoutnya macam-macam ya. Contohnya seperti ini, aku kasih link aja. Ini ya, banyak banget layoutnya. Kalau kalian mau kepo-kepo, silakan kunjungin Instagram aku di Ikanos Papers Flowers. Oke. Dan sekarang aku mau kasih tunjuk bahan-bahannya dulu ke teman-teman. Ya, bahan yang pertama itu tentunya kado itu sendiri ya. Jadi aku kadonya itu dibungkus dengan, kalau aku pilih kardus ya, jadi aku sesuaikan isinya. Kalau misalnya banyak, teman-teman langsung saja dimasukkan ke dalam kardus. Nah, ini ya, contohnya aku pakai kardusnya ini yang lumayan gede, doni. Dan usahakan kardusnya itu yang kokoh ya. Jadi kalau misalnya dilipat-lipat tuh dia ngebentuknya masih tetap sempurna. Jadi kalau misalnya kotak ya kotak sempurna. Ini, dan jangan lupa sebelum dibungkus permanen, sebelum dilakban itu jangan lupa kasih ucapan ya, kartu ucapan ke orang-orang yang mau dituju, ke siapapun ya, saudara, keluarga, sahabat kamu yang mau dikasih kado. Jangan lupa kartu ucapannya. Jadi kenapa sih aku kok pakai kartu ucapan tulisan tangan? Nah, itu tips yang kedua. Tadi kan aku bilang kalau misalnya aku tuh suka ngasih bunga itu bagi aku tuh sangat cepat masuk hati. Yang kedua itu tulisan tangan ya. Jadi ini aku lakukan semenjak aku SMA. Jadi aku ketika SMA kuliah, bahkan kerja, dan sampai sekarang kalau aku mau ngasih kado ke teman-teman atau yang orang spesial lainnya, pasti aku tulis tangan. Kenapa? Bukan berarti aku nggak bisa ngeprint, bukan berarti aku nggak bisa nyetak komputer gitu, enggak. Tapi menurut aku tulisan tangan tuh effortnya tuh lebih ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan suatu effort yang lebih kepada seseorang yang menurut kita spesial, itu nyampainya ke dia juga berasa gitu loh. Jadi aku emang sengaja pakai tulisan tangan karena menurut aku tulisan tangan itu benar-benar effortnya lebih. Dan kalau kita mengeluarkan effort lebih kepada orang yang kita tuju, aku yakin sih dia bakal
tahu dan nyampe ke dianya itu dengan cepat dan dengan ya lebih berkesan aja ke dianya gitu kan. Aku tuh beberapa pengalaman kalau misalnya kan pas waktu tinggal di hotel berapa minggu, terus akunya dikasih surat terima kasih gitu ya dari manajemen hotel kalau misalnya dia tuh ngasihnya bentuk kayak yang print, itu menurut aku biasa. Tapi kalau misalnya dia tuh nulis sendiri, manajernya nulis tangan sendiri, buat aku tuh lebih berkesan aja. Jadi dari pengalaman yang sudah aku lakuin, yang sudah aku jalanin, ternyata menurut aku, lagi-lagi menurut aku, tulisan tangan itu lebih bermakna, lebih berkesan kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bikin tulisan tangan yang panjang buat orang-orang yang menurut teman-teman spesial. Jangan ragu untuk bikin yang berlembar-lembar juga, itu nggak apa-apa banget. Itu bakalan jadi momen bagi dia untuk apa ya, istilahnya tuh teman-teman ngasih memori yang indah buat dia. Kalau ini kan aku bikinnya untuk bukan sebaya, jadi lebih ke orang tua. Jadi aku cukup 1 lembar. Biasanya kalau misalnya aku ngasih ke sahabat aku itu bisa berlembar-lembar, bisa 5 lembar gitu loh, bisa 3 lembar, dan itu isinya apa ya, curahan isi hati aku aja ke dia gitu. Nggak harus kita lebay ke pasangan doang, tapi kita juga perlu dong lebay ke sahabat gitu kan, lebay ke keluarga boleh banget. Itu akan memberikan momen yang indah buat orang-orang spesial yang kalian punya. Seperti itu. Ini ya, jangan lupa kartu ucapan masukin. Ya teman-teman, bahan yang harus disiapkan itu tadi ya, ini kadonya, kardus, isinya kartu ucapan sama kadonya ini dimasukkan dulu ya. Ini bahan yang pertama. Terus bahan yang kedua itu bunga. Nah, bunga yang sudah aku buat, ini bahannya dari kertas ya teman-teman ya. Ini bahan yang kedua dari kertas, bunga mawar. Terus bahan yang ketiga, ini aku bikin daun-daunan ya. Ini sama, ini dari kertas juga. Ini bahan yang kedua, yang ketiga, daun dari kertas. Terus lagi ini juga kertas yang sama seperti ini, sama yang seperti aku pakai untuk bikin bunga. Jadi kertasnya tuh glossy ya, ada kilap-kilapnya gitu, mengkilat. Apa sih ini nyebutnya kertasnya ya? Lupa sih pas waktu beli. Terus lagi gunting. Nah, terus ini ada isolasi yang agak ini ya, hitam yang kuat buat ininya nanti kardusnya, biar dia nggak ngebuka-buka. Jadi pakai isolasi yang lakban kayak gini yang kuat. Terus ada double tip ini ya, untuk merekatkan dari kertas kadonya pakai double tip, bisa yang kecil bisa yang besar. Ini berhubung kebetulan aku punyanya yang besar ya, sudah pakai ini aja. Terus pakai isolasi bening seperti ini. Kemudian pakai kertas kado yang warna gold, terus yang pakai motif, ada motif bunganya. Ini sesuai dengan yang aku ceritain tadi. Ini tuh nggak sembarangan ya, jadi aku bikin kadonya itu spesially oke. Jadi aku beli kertas kadonya juga yang lumayan, yang kualitasnya lumayan. Jadi ini berapa nih? Ini aku beli ada 6 lembar. Ada 6 lembar itu 30.000, jadi satu lembarnya sekitar 5.000. Ini harganya satu lembarnya sekitar 5.000. Itu tadi bahan-bahannya. Terus sekarang kita praktek. Oke. Ini ya kardusnya, dilakban.
Oke. Iya, kurang lebih seperti ini. Terus langkah yang kedua, kita ukur kertas kadonya pada ini kardusnya. Jadi kardusnya itu kita ukur lebarnya berapa. Kalau misalnya butuh 4 lembar ya kita nanti double tip kertas kadonya 4 lembar. Kalau misalnya 6 ya 6. Sekarang kita ukur dulu. Jadi kalau aku ya nggak langsung disolasi gini, nggak ya. Jadi yang kertas ini itu nggak langsung disolasi, ditempel ke kardusnya gitu enggak, tapi kita ukur dulu. Oke, ini sepertinya butuh 2 lembar ya. Ini disolasi dulu. Jadi kayak gini ya. Kita langsung 4 ya, langsung 4 yang disolasi, yang digabung jadi satu bidang itu 4 lembar.
Jadi ini 4 bidang, 4 lembar kita jadikan satu bidang, kita gabungkan dengan double tip ya. Jadi ini aku tuker karena ada bagian yang kayak kelipet gini jelek. Ini kan ada bagian yang kayak kelipet garis. Aku tuker saja sama yang baru. Ini ya, double tipnya dibagi dua bagian, digunting dulu. Jadi ini karena terlalu lebar, jadi ini sebaiknya digunting separuh, jadi 2 bagian. Ini ya jadi 2 bagian ya. Sekarang direkatkan ke kertas yang pertama.
seperti ini ya, seperti ini ya. Terus kita lekatkan dengan kertas yang kedua. Ini dilepas. Oh, hati-hati. Dilepas, lepas lagi, rekatkan dengan kertas satunya. Ini harus hati-hati banget ya, hati banget. Nah, ini kan sudah menjadi dua bagian. Terus kita satukan lagi untuk yang dua bagian itu menjadi satu. Double tipnya ditempel lagi.
Ya sudah jadi satu bagian ya. Sekarang kita mulai rekatkan dengan kardus yang kita mau bungkus. Taruh di tengah ya. Nah, untuk kanan kirinya kita ukur apakah ini bisa menutupi atau tidak. Kalau ini kan posisinya bisa menutup ya. Ini bisa menutupi, jadi jarak yang sini ke sini itu nanti bisa menutup ke sini. Jadi untuk kanan kirinya kita ukur bisa nutup atau tidak. Untuk bagian melekatkan kartu tadi dengan kardus, kita pakai solusi bening ya.
Nah, sekarang kita tinggal atur bagian sampingnya ya. Sampingnya kanan kiri.
aku nggak ahli banget buat ngebungkusnya, jadi aku sekedar aja. Jadi si kertas kado ini menutupi siapa lagi, menutupi kardusnya, menutupi seluruh kardusnya. Terus berikutnya kita mulai menghias untuk ditambahkan bunga, terus ini ada kertas flowersnya, ini nanti dilekatkan biar selain itu kayak ala-ala pita gitu loh. Jadi tapi aku nggak pakai pita, aku pakai kertas ini sama hiasan bunga ini.
Dan sekarang sudah selesai, tinggal aku kasih tunjuk hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Wah, ini dia bentuknya ya dari depan. Jadi ini aku kasih 1 bunga, terus 2 daun dan pita warna merah. Ini tadinya aku mau kasih 3 kan, terus aku susun kayak gini kok kurang cocok, jadi aku 1 aja cukup. Dan tara, ini hasilnya. Oke, ini adalah tutorial ya plus vlog aku untuk kemas kado ukuran besar. Terus aku juga kasih icon sentuhan ini ya, bunga. Ini aku bikin sendiri, sama ini juga aku bikin sendiri daunnya. Sini bungkus kadonya, ini aku beli 5 ribuan. Gampang kan? Gampang, simple. Semoga video ini bermanfaat. Next video berikutnya aku mau bikin tutorial cara membuat bunga mawar seperti ini. Jadi tonton terus, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, bye.